Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semua, khususnya dari tim Apotek Digital. Hari ini mohon izin teman-teman semua, aku diamanahkan untuk dari tim Apotek Digital untuk mimpin nih, ibaratnya sesi sharing-sharing atau belajar bareng untuk terkait bisnis apotek, khususnya di kelas gimana sih caranya untuk mengelola apotek agar penjualan naik signifikan. Omsetnya naik, apoteknya tetap berjalan, dan terus sustain sampai akhir. Nah, kita sistemnya santai saja, saling sharing dan diskusi gitu ya. Tapi nanti mungkin ada beberapa materi yang saya sampaikan, tapi di akhir harapannya kita bisa banyak diskusi nih terkait case-case di apotek gimana sih caranya yang sudah teman-teman kerjakan, kira-kira apa yang harus dievaluasi sehingga nanti bisa harapannya dari sesi ini bisa menjadi dampak positif yang bisa dirasakan langsung oleh teman-teman owner maupun sebagai penanggung jawab di apoteknya gitu ya. Saya izin share screen untuk materi kita pada hari ini. Sebentar. Oke. Sudah terlihat ya? Sudah Kak, sudah. Oke, ya, Aman. ya. eh, Materi kita tentang hari ini adalah strategi cerdas mengelola apotek agar penjualan kita naik secara signifikan. Mungkin izin memperkenalkan diri dulu sebelumnya. Tadi mungkin sedikit sudah dikenalkan oleh Kak Nadia, gitu ya. Saya alhamdulillah sejauh ini sudah dari 2020 sebenarnya bergabung di dunia retail apotek ya. Sejujurnya apotek itu adalah opsi terakhir Teh Nat gitu ya atau teman-teman semua di sini gitu. Mungkin kita bisa sama-sama apa ya? Bisa sama-sama saya apoteker sebenarnya gitu ya. Apa nama jalur ceritanya masuk apotek itu sebenarnya kecemplung. Kecemplung waktu zaman COVID 2020 ya waktu itu awal-awal gitu. Jujur saja ketika saya lulus kuliah apoteker, tujuan saya pertama kali adalah industri gitu. Nah, teman-teman saya juga kalau misalkan kita bikin survei-survei kecil lah di angkatan maupun di apa namanya di teman-teman kita di Fakultas Farmasi atau apoteker, biasanya apotek itu adalah opsi terakhir. Kalau bisa kita tekap aja deh daripada di apotek gitu. Karena memang satu materi kuliahnya juga sangat terbatas. Kemudian ketika kita PKPA juga hanya belajar tentang pelayanan nih, gitu kan. Jadi banyak sekali, sedikit sekali bahkan lulusan-lulusan apoteker yang ketika dia lulus menjadi apoteker, baru lulus apoteker, berani untuk buka usaha apotek gitu. Karena satu pengalamannya nggak berani, kedua mungkin modalnya nggak ada, atau memang modalnya ada tapi nggak tahu caranya nih gitu karena kita banyak belajarnya di manajemen dan lain sebagainya jadi apa namanya materi apotek tuh kayak masih sangat asing sekali gitu ya bagi kita apoteker gitu khususnya karena ya tadi pilihan pertamanya industri kalau nggak itu PNS kalau nggak itu ke kesehatan ke klinis dan lain sebagainya sampai apoteker di apotek adalah opsi terakhir gitu pun di silabus-silabus di apa namanya di kampus juga sangat sedikit sekali terkait manajemen apotek dan lain sebagainya. Nah, ini alhamdulillah sejak tahun 2020 gitu ya. Saya bersama teman-teman apa namanya membangun pengalaman di apotik gitu ya. Buka kecil-kecilan, patungan satu apotek bersepuluh, berlima dan lain sebagainya sampai akhirnya sampai hari ini bisa berkembang dan bertumbuh bareng-bareng di apotik seperti itu. Nah, ini kita langsung saja. Hmm, ekspektasinya nih, biasanya pebisnis apotek nih, biasanya berekspektasi kalau punya apotek nih kayaknya pelanggannya banyak nih gitu. Atau laris manis Tanjung Kimpul nih gitu. Wah ini bisnisnya anti krisis nih gitu. Kalau misalkan dalam arti dari anti krisis itu adalah biasanya kalau misalkan berkaca dari COVID 2020 ya, bisnis-bisnis yang lain kayak F&B, kemudian bisnis-bisnis terkait pakaian, fashion, dan lain sebagainya pada tutup. Sedangkan kita krisis pada naik omsetnya rata-rata. Jadi mungkin bisanya apa namanya bisa dikenal bisnis apotek itu adalah bisnis anti krisis. Nah, tapi biasanya kadang-kadang realitanya nggak semanis itu gitu. Ada yang persaingannya ketat, samping kita apotik, depan kita apotik, 10 rumah dari kita ada apotik gitu. Khususnya kalau misalkan kayak di Kota Bandung, tiap belokan ada apotik, tiap gang ada apotik, dan lain sebagainya. Kemudian marginnya makin tipis nih gitu. Kemudian stoknya numpuk nih gitu. Kemudian eh, apa namanya pegawainya pasif nih hanya nunggu nih gitu. Dan kemudian akhirnya omsetnya juga stagnan seperti itu. Pengalaman
ada beberapa teman-teman yang cerita juga nih gitu. Kak, saya punya apotek nih sudah 5 tahun berjalan. Biasanya ini apotek warisan nih, biasanya dari orang tua biasanya. Sudah berjalan 5 tahun, lokasinya juga strategis, stoknya juga udah lengkap, pelayannya ramah gitu. Tapi omsetnya stagnan nih, bahkan sekarang pelan-pelan bakal berturun gitu. Nah ini mungkin banyak yang terjadi di apotek-apotek kita atau apotek-apotek rekanan-rekanan kita gitu. Karena makin ke sini zamannya makin berubah gitu ya gitu karena apa namanya pasien ataupun customer itu gaya marketnya gaya gaya hidupnya juga mulai berubah gitu jadi mau nggak mau kita juga harus apa namanya update terus keilmuannya update terus strategi-strategi bisnisnya sehingga kita bisa menyesuaikan dengan apa sih apa namanya permintaan ataupun kecocokan dengan market sendiri ataupun customer. Nah, kita masuk eh, apa namanya di awal yaitu apotek sama dengan bisnis dan pelayanan. Dalam artian di sini adalah kita harus bermindset bahwa apotek itu bukan hanya tentang jualan obat gitu ya. Mindsetnya kita ada apotek itu bukan hanya pelayanan gitu. Misalkan kalau misalkan kita di apoteker PKPA gitu ya, kita hanya fokusnya di pelayanan saja, tapi tidak menghitungkan bisnisnya. Atau memang kita ngejarnya bisnis aja, dalam artian kejar marginnya, tetapi pelayanannya kita keluar. Nah itu nggak bisa gitu. Kalau di apotek bisnis itu harus dengan seimbang dengan di pelayanan. Nah, eh, sekarang kita coba cek dulu. Misalkan dari kasus yang tadi ya, apa namanya apotek sudah 5 tahun, tapi apotek stagnan-stagnan aja nih gitu. Kita coba cek dulu mulai dari analisis penjualan. Gitu. Kita coba lihat dulu defekta. Defekta itu adalah misalkan penolakan ya, penolakan. Misalkan ada nih ternyata apa namanya pasien banyak yang datang berkunjung gitu. Kemudian tapi obatnya nggak ada nih. Jadi customer atau pasien nggak jadi beli di apotek kita gitu. Kunjungannya dari nilai transaksinya itu juga perlu di apa namanya perlu kita evaluasi tiap hari bahkan gitu. Bahkan juga di tiap minggu dan tiap ininya. Nah, kalau misalkan kita masih hitungan manual, itu akan sulit gitu ya. Ya alhamdulillah sekarang sudah ada apotek digital gitu ya. Sudah bisa kita melihat dari sistem dari POS-nya gampang banget melihatnya defekta tinggal input apa nih kekurangannya nanti kita bisa evaluasi kemudian jumlah kunjungannya gitu kemudian nilai transaksinya berapa nah ini kita evaluasi terus jangan-jangan oh ternyata kunjungannya ramai nih ternyata tapi penolakannya sangat banyak jadi nggak berubah jadi omset gitu atau misalkan defektanya sedikit nih kunjungannya ternyata juga sedikit oh ternyata nilai transaksinya sedikit ya itu berarti ada yang evaluasi nah itu semuanya harus kita apa namanya dianalisis nih dari segi defekta kunjungan dan nilainya. Kemudian kita juga harus melakukan evaluasi matriks apotek. Ini biasanya standar yang kita gunakan ya untuk mengevaluasi pencapaian dari apotek dari gross profitnya, kemudian dari net profitnya, laba bersihnya, kemudian biaya SDM maksimalnya gitu, biaya sewanya, biaya operasionalnya, inventory turnover-nya gitu. Kemudian growth-nya, kemudian ada return of equity, aset dan investment. Ini juga perlu diukur kalau bisa mingguan, kalau bisa harian, kalau bisa bulanan itu sangat baik semuanya gitu di sana. Karena eh apa namanya? Ini adalah eh, pondasi kalau kita mau membangun apotek yang sehat itu, kita punya pondasi dan juga punya pilar-pilar yang penting gitu. Sehingga nanti terwujudlah apotek yang sehat ataupun apotek yang sesuai yang teman-teman ekspektasikan seperti itu. Nah, untuk pilar-pilarnya, kita punya pilar-pilar seperti manajemen keuangan yang ketat gitu ya. Teman-teman juga harus menjaga nih. Nanti kita breakdown satu-satu terkait pilar-pilar ini gitu ya. Saya bacakan dulu pengelolaan stok dan procurement-nya, kemudian ada SDM dan pelayanannya, kemudian marketing dan loyalitas pelanggan, kemudian digital monitoring-nya. Nah, tapi pilar-pilar itu tidak bisa berdiri kokoh kalau misalkan pondasinya nggak kuat gitu. Pondasinya apa sih Kak gitu untuk eh, apa namanya untuk membuat atau menjadi seorang owner apotek gitu ya. Yang pertama pondasinya adalah mindset pemilik apoteknya gitu. Dalam artian visi misinya, sistem manajemen yang terdokumentasi dan terukur, kemudian leadershipnya gitu, kemudian yang kepemimpinan yang satu visi gitu ya, kemudian siklus evaluasi berkala dan adaptif gitu. Ini mindset-mindset yang apa namanya menjadi dasar
atau kekuatan awal untuk teman-teman sebagai investor ataupun juga sebagai pemilik apotek maupun juga sebagai apoteker penanggung jawab gitu. Karena kalau pondasinya nggak kuat gitu ya, tadi yang saya bilang pilar-pilarnya tidak akan kokoh. Mungkin semuanya memang berawal dari angka-angka yang kita ukur secara sistematis tadi ya, kayak misalkan ROE, kemudian ada laba bersih, laba ininya gitu. Tapi nanti ujung-ujungnya juga harus di apa kita lihat dari perbaikan sistem SDM dan baru masa renovasi. Kalau misalkan di pilar-pilar ini ada yang bermasalah satu saja, biasanya akan merembet-merembet kemana-mana nih gitu. Nah, itu nanti bisa kita bahas breakdown bareng-bareng. Nah, yang pertama manajemen keuangan yang ketat. Yang pertama itu budgeting dan proyeksi arus kas. Ini biasanya kadang-kadang kalau yang sudah nyaman dengan apoteknya gitu ya reguler yang biasanya enggak sudah nggak ngebudgeting ya atau proyeksi arus kasnya nih gitu. Jadi asal transfer pembeliannya gitu kan atau misalkan tidak membudgeting penjumlah pembeliannya gitu sehingga tiba-tiba di akhir bulan oh stoknya jadi numpuk nih ternyata gitu. Oh ternyata nggak apa namanya uang cash flow-nya jadi habis nih jadi gagal bayar untuk apa namanya untuk di faktur tagihan ke PBF-nya seperti itu. Nah, itu harus banget kita ngebudgeting kira-kira oh bulan depan apa namanya kita harus belanjanya berapa nih budgetnya. Target omsetnya berapa, kemudian budget untuk belanjanya berapa sehingga target omsetnya jadi bisa kelihatan seperti itu. Kemudian ada evaluasi gross profit dan net profit secaranya berkala. Ini kita juga harus melihat HPP-nya gitu, HPP dari apoteknya naik nggak ya? Oh, atau turun nggak ya gitu. Kalau misalkan HPP-nya naik artinya kan apa namanya laba bersihnya jadi berturun gitu ya. Kalau misalkan HPP-nya turun berarti apa namanya gross apa laba kotornya jadi naik seperti itu. Nah, itu kita harus mengevaluasi juga itu sebagai indikator kita harian maupun mingguan ataupun bulanan. Kalau kita lakukannya secara manual memang agak sulit gitu. Tapi sekarang sudah ada yang memudahkan gitu ya. Kita bisa ngeliat tracking apa namanya HPP, gross profit dan net profit secara berkala itu bisa harian hanya aplikasi dan lain sebagainya. Itu sangat memudahkan sekali. Nah, kemudian kita juga harus pantau nih biaya SDM-nya, sewanya, operasionalnya agar tetap di batas wajar. Kemudian gunakan indikator juga ROE. ROE itu Return of Equity gitu ya. Yang ROE itu Return of Investment atau juga BEP bulanan operasionalnya maupun BEP untuk investmentnya gitu. Kemudian juga terapkan sistem pengendalian internal untuk mencegah kebocoran. Kadang-kadang banyak juga nih kayak misalkan ngerasanya apoteknya nggak nambah-nambah ya omsetnya. Ternyata yang terjadi adalah kunjungannya tetap stabil, tetap banyak gitu ya, tapi ternyata banyak kebocoran yang terjadi nih, penjualan yang tidak terinput, tidak dilaporkan dan lain sebagainya. Ada barang faktur datang, barangnya ada yang kurang gitu, tapi tetap diinput sesuai jumlah faktur yang datang dan lain sebagainya. Itu peluang-peluang kebocoran yang mungkin bisa terjadi kalau kita tidak mengkuat secara manajemen keuangannya yang ketat. Lanjut, kemudian kita juga pengelolaan stok dan procurement. Nah, ini juga sama pentingnya. Karena kita harus menerapkan inventory turnover-nya kalau bisa kurang dari 30 hari. Kenapa kurang lebih dari 30 hari gitu? Kita standarnya adalah apa namanya lama eh, ini pembayaran ke PBF-nya gitu ya. Biasanya kan kita bisa kan ada yang harus COD, ada yang bisa ngutang dulu gitu ya. Biasanya untuk PBF ngasih pemberian hutang itu sekitar 20 sampai 30 hari. Nah, artinya kalau misalkan turn invent info inventory turnover itu maksudnya adalah perputaran barangnya. Jadi misalkan kayak beli eh, Panadol gitu ya hari ini gitu. Nah, itu hari ini Panadol itu keluar dari apotek kita berapa hari ya gitu. Jadi kalau misalkan lebih dari 30 hari artinya dia butuh waktu 1 bulan nih untuk ngeluarin barangnya atau untuk ngejadiin barang tadi menjadi uang atau omset seperti itu. Nah, itu yang perlu di apa namanya dievaluasi gitu. Jadi kita bagaimana caranya analisis apa
di Paretonya ataupun pengadaan stoknya, kira-kira mana nih barang-barang yang bisa jadi dead stock kira-kira ataupun ITO-nya atau inventory turnover-nya lebih dari 30 hari dan lain sebagainya. Itu bisa banget. Apalagi sudah ada apotek digital, teman-teman bisa melihat nih lama waktu keluarnya. Nah, kemudian juga hindari stok mati dan kadaluarsa dengan sistem FIFO dan rotasi stok. Ini juga apa namanya penting banget. Jangan sampai barang-barang yang kita beli atau barang-barang yang tadi itu apa ITO-nya sudah lebih dari 30 hari, bahkan ada yang 6 bulan, ada yang 7 bulan sampai dia kadaluarsa terjadi di apotek kita gitu. Jadi sudah bisa kita antisipasi nih dalam artian bisa mungkin diretur ke PBF-nya kah atau misalkan itu bisa jadi produk fokus di apoteknya kah sehingga barangnya keluar dan berubah menjadi omset dan ini gitu. Kemudian punya data produk fast moving dan slow moving secara real time dalam artian ini mungkin yang produk Pareto ya. Nah, ini juga kalau misalkan teman-teman di apotek digital sekarang sudah punya AI, gampang banget nih gitu. Teman-teman tinggal ini saya juga sering make ya. Teman-teman tinggal chat aja di AI-nya, tolong analisis penjualan bulan ini atau Vevo atau produk-produk unggulan bulan ini yang harus saya sediakan gitu kan, berapa stoknya dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman eh, gampang banget di sana karena ini juga menentukan teman-teman produknya efektif nggak ya gitu. Jangan sampai produk apa namanya nggak kerasa omsetnya itu naik ataupun margin apa keuntungan dari apoteknya ternyata barangnya mengendap menjadi produk-produk barang gitu. Jadi kayaknya kok uangnya nggak ini ya nggak pada makin menurun ya gitu kayak yang kerasa karena kita hanya melihat dari uang cashnya aja ini ternyata asetnya nambahnya ke dalam bentuk obatnya numpuk ada yang nanti ujung-ujungnya ada yang jadi eh, stok-stok yang kadaluarsa dan lain sebagainya jadi kebocoran juga akhirnya kita nggak ngerasakan kayaknya kok nggak nambah-nambah ya omsetnya seperti itu. Nah, kemudian juga optimalkan pembelian langsung dan program diskon supplier. Maksudnya di sini adalah optimalkan pembelian langsung karena kita kadang-kadang di apotek ada yang tadi ya sistemnya apa namanya tunai maupun juga sistemnya apa namanya hutang ke PBF. Nah, itu juga harus dioptimalkan. Jangan semuanya COD gitu karena ada yang saya juga pernah nemu owner dalam artian saya maunya COD semua nih pembayarannya. Nah, itu sehat nggak sehat gitu ya. Mungkin sehatnya adalah apa enaknya adalah dia nggak punya hutang, merasa nggak punya hutang nih gitu. Cuman nggak enaknya adalah ya cashnya harus benar-benar liquid gitu, harus benar-benar di apa namanya ada setiap saat ketika dia belanja. Nah kalau misalkan itu nggak optimal nanti akan mempengaruhi ke cash flow-nya teman-teman gitu. Nah kalau misalkan teman-teman bisa apa ya pintar-pintar untuk mengoptimalkan mana yang harus COD, mana yang harus ditempo. Nah, itu akan sangat membantu dengan cash flow-nya teman-teman sehingga nanti uang atau cash flow-nya teman-teman bisa teman-teman manfaatkan untuk penambahan inovasi, promosi, dan lain sebagainya. Sehingga bisa meningkatkan omset di ataupun eh, entitas apoteknya teman-teman di sana gitu. Kemudian SDM dan pelayanan. Nah, kita juga untuk di SDM dan pelayanan juga termasuk pilarnya gitu ya. Terapkan SOP pelayanan farmasinya gitu. SOP-nya harus jelas nih ketika teman-teman apa namanya ke TTK ataupun ke APJ-nya ataupun semua pegawai-pegawainya dari adminnya kah dari ini semuanya harus ada SOP yang tertulis gitu ya, kemudian di apa namanya dijelaskan, kemudian dan itu yang harus diberikan. Kalau bisa sih memang sudah punya KPI ya, KPI kecil-kecilan mungkin gitu setidaknya. Jadi setidaknya teman-teman di apotek itu datang tidak hanya buka apotek, kemudian duduk menunggu pasien, kemudian input penjualan, kemudian pulang gitu. Nah, itu bisa banget gitu. Misalkan di tengah-tengah ada uji petik untuk apa namanya melihat stok, kemudian atau misalkan bisa penerapkan yang lain. Nah, itu semuanya akan diatur melalui SOP-nya teman-teman di sana bikin live TikTok misalkan di tengah-tengah kekosongan gitu ataupun aktivasi online dan offline dan lain sebagainya. Nah, itu juga harus diarahkan karena SDM kadang-kadang ya datang pulang kerjakan gitu atau kadang-kadang datang pulang bawa uang gitu. Nah, itu juga yang teman-teman harus ditegakkan SOP-nya. Kemudian training rutin untuk apoteker dan TTK ini juga sangat penting. Minimal sebulan sekali atau 3 bulan sekali harus ada upgrade lah untuk teman-teman di sana. Entah itu product knowledge, entah itu SOP ya dalam artian gitu. Kalau misalkan kita melihat teman-teman saya sangat salut juga dari teman-teman K24, saya nggak sebutnya merek ya.
teman-teman K24 tuh SDM-nya harus dievaluasi sebagian beberapa ada yang dievaluasi harus ngapal nih obat-obatan TTK-nya nih dievaluasi. Nah, itu juga bagus untuk peningkatannya. Untuk apa fungsinya? Untuk bisa teman-teman di apotek bisa meningkatkan upselling misalkan atau substitusi obat misalkan dan lain sebagainya. Itu sangat penting sekali untuk dilakukan upgrade atau peningkatan kualitas dari SDM-nya. Kemudian tingkatkan engagement tim agar loyal dan produktif. Nah ini, SDM itu salah satu investment termahal Bapak Ibu semuanya di apotek gitu ya. Mungkin ada yang bilang, sewa saya mahal sekali gitu, investasinya, obat-obatan saya mahal sekali gitu. Tapi kalau kita bisa bilang, yang paling mahal adalah SDM-nya. Karena rodanya teman-teman ada di SDM gitu. Banyak sekali dulu apa namanya apotek-apotek yang mengandalkan one man aja di apa namanya di apotek dalam artian percayalah sama kasirnya gitu ya atau percayalah sama apotekernya tapi ternyata misalkan ada kebocoran di sana ada apa namanya eh, bikin ya macam-macam lah intinya tidak loyal ke apotek sehingga ya atau misalkan gampang banget keluar masuknya SDM gitu. Itu juga bakal mempengaruhi apa namanya performa dari apotik gitu. Saya pernah mengalami bahwa setiap setiap 2 minggu sekali saya ganti SDM dalam artian ganti TTK gitu. Itu sangat pusing sekali. Kita belum dari interviewnya, belum dari cari cari apa namanya buka loka karya loka pekerjaannya, kemudian untuk ngajarinnya kembali, itu takes time dan takes energi banget. Nah, itu jadi kalau misalkan apa namanya TTK-nya ataupun apotekernya keluar masuk, nah itu juga harus dievaluasi nih, kenapa gitu. Itu jadi biar teman-teman fokusnya bukan masalah internal aja, fokusnya gitu. Jadi bisa apa namanya SDM-nya bisa bekerja untuk Anda dalam artian untuk mengembangkan inovasi-inovasi lainnya gitu, misalkan secara online-nya, kemudian promosinya dan lain sebagainya. Jadi nggak ganti-ganti terus seperti itu. Kemudian sistem intensif berbasis target. Nah ini mungkin yang menjadi bisa salah satu menjadi apa namanya dorongan untuk teman-teman SDM di apotek sehingga mereka bekerja bukan hanya bekerja saja gitu, tapi ada targetan yang mereka kejar sehingga bisa menambah membantu teman-teman owner untuk mendapatkan targetan-targetan yang telah teman-teman harapkan seperti itu. Tapi juga harus dipikir ataupun dihitung dengan matang-matang berapa sih yang idealnya gitu. Jangan sampai ternyata sistem intensif ini apa namanya malah menjadi cost yang tidak apple to apple dengan apa namanya pendapatannya teman-teman. Jadi malah jadi beban ataupun jadi bikin apotek rugi seperti itu. Nah, ini nanti secara detailnya kita bahas secara ini aja ya. Kita bahas secara besarnya dulu. Nah, sekarang marketing dan loyalitas pelanggan. Ini juga pilar dari eh, apa namanya bisa meningkatkan omsetnya juga. Nah, gimana caranya kita bikin buat program nih? Salah satunya mungkin teman-teman sudah sering lah membuat member card, bundling, edukasi kesehatan, promosi-promosi gitu ya. Kemudian aktif di media sosial atau grup WA sekitar. Sekarang banyak kok apa namanya pelatihan-pelatihan gimana caranya mengefektifkan dan mengaktifasi apa namanya WA grup ya di Facebook juga itu juga oke di sana. Kemudian ada GrabMart, ada Halodoc, ada Halo Dokter dan lain sebagainya. Itu yang media-media platform-platform online yang itu bisa kita aktifasi. Dan memang ribet sebenarnya untuk aktivasi itu gitu apa namanya mungkin kadang juga setelah kita kerjakan nggak langsung sebulan ataupun seminggu langsung kerasa nih pasiennya ataupun pelayannya dari customer dari media-media itu dikerjakan tapi nggak apa-apa kita mah tugasnya dari owner tugasnya dari berbisnis apotek ya kita buka semua kanal-kanal yang bisa kira-kira membuka lahan ataupun jadi kanal omset yang ke apotek kita gitu kalau sekarang dulu mungkin mindsetnya adalah apotek ada tempat strategis gitu ya. Kita harus di tempat strategis, kemudian em, menunggu pasien untuk datang ke apotek. Nah, kalau sekarang sudah bisa banget nih di-push, nggak mesti juga ada beberapa apotek saya di Bandung, bukan apotek saya, apotek mitra saya di Bandung, tempatnya sangat-sangat tidak strategis, tapi omsetnya bisa besar gitu ya. Karena dia mungkin ada strategi-strategi sendiri yang bisa
apa namanya digunakan. Jadi bukan dia yang menunggu pasien, pasien yang yang datang ke apoteknya. Nah, itu bagaimana caranya bisa ke sana. Nah, kemudian ada edukasi program kayak vitamin, alat kesehatan, obat-obatan ini gitu. Nah, itu cek kesehatan gratis tuh juga jangan disepelekan. Kadang-kadang Bapak Ibu ya, kadang-kadang ada apotek yang nggak mau nih pakai itu, padahal itu bisa jadi alat promosi. Kadang apa namanya membangun loyalitas pelanggan, dia seminggu sekali atau sebulan sekali itu pasti bakal datang. Nah, pasien-pasien yang seperti obat-obatan yang degeneratif yang punya chance kemungkinan bakal mingguan bahkan bulanan dia beli butuh. Nah, itu coba teman-teman harus di guide gimana caranya biar bisa dia loyal ke apotek kita gitu. Entah itu dengan promosinya kah, kita pakai WA, kita reminder seminggu, hamil 1 minggu untuk sebelum obatnya habis untuk beli ke apotek lagi, atau misalkan tanya kabar gimana Bapak Ibu, eh apa sudah ada apa namanya sudah untuk gula dan tensinya sudah apa stabil atau tidak, ada kerasa mulai tidak enak atau enggak, mau kapan mau cek lagi kita tunggu di apotek, nah gitu-gitu lah. Itu bisa sangat apa namanya membangun engagement juga dengan loyalitas pelanggan kita gitu. Kemudian gunakan CRM sederhana. CRM itu dalam artian customer relationship management itu ya, catatan pelanggan, reminder dan lain-lain. Dalam artian kayak misalkan ada pasien yang memang dia rutin banget nih tiap minggu atau tiap bulan beli vitamin ini gitu. Nah, itu teman-teman harus dibikin catatan. Oh, ibu pasien ini misalkan atau obat ini misalkan sangat dibutuhkan, dalam artian tiap minggu sekali, jangan sampai kosong karena potensial lossnya dan lain sebagainya berapa. Nah, seperti itu. Itu penting untuk juga untuk membangun omset kita agar tetap terjaga. Nah, kemudian digitalisasi dan monitoring. Nah, ini kita gunakan sistem POS dan stok terintegrasi. Kenapa sekarang sudah sangat penting sekali digitalisasi dan monitoringnya? Karena ya tadi yang aku bilang di awal, sekarang zamannya sudah berubah gitu ya, sudah bergeser. Kalau dulu mungkin kita catat laporan keuangan gitu atau laporan pembelian di kertas gitu satu-satu. Itu rawan slipnya, rawan kebocorannya dan lain sebagainya. Fakturnya misalkan hilang atau misalkan catatannya hilang atau misalkan apoteknya kebanjiran, hilang semua tuh datanya itu potensial loss-nya sangat besar sekali gitu atau kebocorannya sangat besar sekali. Nah, kalau misalkan sekarang dengan sistem POS ini memudahkan kita untuk bergerak gitu ya. Kalau dulu ada jargonnya adalah apoteknya jalan, ownernya jalan-jalan. Dalam artian sekarang sudah punya POS itu udah gampang, kita mau di mana aja bisa memantau nih. Oh, omsetnya segini. Oh, jam segini kok omsetnya baru segini ya. Kenapa ya gitu. Nah, itu bisa kita pantau banget. Itu sangat memudahkan gitu. Kalau misalkan semuanya sistemnya masih manual, itu akan sangat sulit sekali. Dan memang terjadi di lapangan bahwa ada juga nih apotek-apotek sebenarnya mau nih menggunakan POS ataupun digitalisasi gitu ya. Tapi kadang-kadang ada yang nakalnya nih gitu. Misalkan TTK seniornya nih nggak mau Pak, saya nggak bisa ngomongnya, nggak bisa nih untuk bikin belajar ininya gitu. Mungkin karena ya itu apa namanya ya bisa karena memang gaptek atau memang takut semuanya jadi nggak sesuai yang dia kerjakan seperti itu gitu ya, kebocoran-kebocoran yang ditutup-tutupi gitu. Nah, itu yang kerasa sekali sih, banyak banget temuan-temuan ataupun teman-teman saya yang punya owner apotek yang khususnya apotek-apotek turunan gitu ya. Ya itu gitu. Kayaknya bulan ini nggak dapat margin nih, cuman yang penting BEP operasional aja gitu. Oh, ternyata sebenarnya apoteknya tetap laris gitu. Tapi ternyata nggak masuk, nggak tercatat, datanya nggak kelihatan, buktinya tidak ada dan lain sebagainya. Itu pentingnya sekali digitalisasi monitoring. Kemudian eh, apa namanya optimasi penjualan online. Ini juga sangat penting sekali sekarang, bukan hanya yang saya bilang tadi ya hanya offline saja nih nunggu pasien pasif gitu. Nah, ini sekarang online banget zamannya gitu. Saya sekarang sakit udah jarang juga ke apotek kecuali ke apotek sendiri gitu ya. Gitu. Kalau memang bisa halo dok misalkan atau halo dokter misalkan atau ya good doctor dan lain sebagainya. Gampang banget. Udah tinggal datang di rumah apa namanya obatnya datang, nggak perlu ke apotek. Nah, itu banyak sekali ya yang apa namanya sekarang mulai booming khususnya di kota-kota besar gitu. Nah, untuk misalkan teman-teman yang ada di daerah Kalimantan, di daerah mana yang kira-kira belum ada belum semasif di mana ya, di semasif di Jawa ataupun Sumatera terkaitnya, tetap masih akan ada kok usernya gitu. Dalam artian seperti GrabMart itu sudah selama ada ojol atau ojek online, itu peluang untuk membuka
pasien dari online itu sangat memungkinkan. Tinggal pertanyaannya adalah kita mau aktivasi atau enggak. Nah, ini nanti dari situ juga pertanyaannya SDM-nya mumpuni atau enggak gitu. Nah, SDM mumpuni atau enggak, biasanya kadang-kadang balik lagi ownernya ngerti atau enggak. Nah, itu juga harus belajar lagi di sana. Nah, itu pasti jadi siklus. Nah, kemudian eh, pantau dari jauh gitu ya. Misalkan kalau kita nggak bisa standby atau misalkan kita punya apotek cabang banyak gitu ya. Nah, itu kita harus pantau juga tuh dari report hariannya, dari CCTV-nya gitu. Report harian bisa sekarang bisa via WhatsApp, bisa via sistem, bisa via apapun yang bisa teman-teman gunakan gitu. Tapi tetap ada reportnya nanti disesuaikan dengan POS ataupun apotek digitalnya teman-teman gitu kan. Kemudian juga dilihat CCTV-nya juga penting tuh. Jadi cek CCTV Bapak Ibu jangan hanya melihat ketika ada kasus gitu. Sampling aja kira-kira kapan ya bermasalah, oh jam sini sepi, sepinya kenapa ya? Kita bisa ngeliat nih ternyata oh eh, apa namanya jam segini kosong sepi, kayaknya SDM-nya bisa kita optimalisasi nih, kita kasih belajar, suruh dia belajar kah dengan dengarkan apa namanya pembicaraan atau bisa aktivasi online kah, edit dan lain sebagainya, dalam artian bisa efektif gitu. Nah, tapi tadi juga harus di apa motivasi nih gitu. Jangan sampai ya teman-teman tidak memanusiakan manusia ya, dalam artian bisnisnya tadi ya omset apa mindsetnya bisnis pebisnis apotek itu bukan hanya pebisnis aja, tapi dia juga sebagai pelayanan juga, dalam artian ya nggak bisa hanya fokus di bisnis gitu, dalam artian harus memerah sampai selesai gitu. Nah, itu tidak bisa gitu. Nah, kurang lebih di sana. Tapi eh, intinya gitu ya, tadi memang semuanya berawal dari angka. Bapak Ibu harus punya angka yang bisa diukur gitu ya. Di angka diukur dalam artian omsetnya itu angka, kemudian HPP itu angka, nilai stok barang itu angka. Tapi itu juga dalam eksekusinya nggak serta-merta harus hanya terkait dengan angka, bisa dengan apa namanya motivasi, pondasi-pondasi yang tadi lah, apa namanya visi misi yang Bapak Ibu punya. Jadi apa namanya semuanya bisa bekerja untuk Bapak Ibu semua di sini gitu. Karena untuk bagaimana menjaga SDM yang baik, mereka untuk loyal, tidak curang, kemudian bisa punya harapan berbisnis di apotek itu gitu ya. Dalam artian ya apa namanya kalau kita sudah punya SDM bagus gitu, kadang-kadang Bapak Ibu kemudian dia resign keluar sendiri, punya mau bikin apotek sendiri, kadang-kadang bingung. Ya gitu. Padahal kalau kalau saya dengan teman-teman saya di sini biasanya saya malah seneng kalau misalkan apoteker-apoteker saya punya mau rencana buka apotek sendiri gitu. Karena dalam artian, oh berarti dia belajar banyak dari kita. Kalau bisa kita ikutan aja investasi ke apoteknya dia. Gitu. Itu juga salah satu. Jadi yang penting eh, apa namanya mungkin dia yang tidak menemukan apa ya karirnya di apotek Bapak Ibu gitu. Nah, itu coba Bapak Ibu pertimbangkan juga sehingga dia tetap loyal, dia tetap berkembang, tetap bertumbuh, apotek Bapak Ibu juga akan bertumbuh di sana. Ya, karena eh, kalau ini lebih ke ini sih Bapak Ibu ya, apa namanya kayak eh, keyakinan sih ya. Kalau misalkan rezeki kita mau bertambah gitu, kita harus menambahkan dulu rezeki orang lain gitu. Jadi kalau SDM kita makin tambah, makin banyak ininya, kita juga pasti bakal ikut nambah kok gitu. Kecuali kalau dia ada kebocoran, beda ya Bapak Ibu ya. Dalam artian kalau misalkan dia bertambahnya karena maling, nah itu kesalahan Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan bertambahnya karena sudah fair, sudah target-targetan tercapai dan lain sebagainya, pasti Bapak Ibu juga akan tercapai di sana. Nah, kurang lebih itu yang kita pengantar untuk diskusi, atau misalkan ada diskusi, sebenarnya diskusi ya Kak Nadia ya, gitu. Ini pengantar kita Iya. untuk diskusi. Saya lebih senangnya kalau kita ada case-case kita bahas langsung satu persatu. Oke, Seperti itu. sip, sip, sip. Terima Ya. kasih banyak Kak Syah atas pemaparannya. Boleh Kak Syah mungkin mau break sebentar untuk minum dulu? Oh iya, boleh boleh. Sebentar ya. Boleh, silakan, silakan. Materinya sangat membuka wawasan banget ya, Bapak Ibu semuanya. Mungkin sekarang langsung aja masuk sesi diskusi, tapi untuk awal saya buka untuk yang mau bertanya secara langsung. Bapak Ibu di sini ada yang mau bertanya secara langsung, boleh raise hand dulu. Nanti akan saya panggil namanya, silakan. Apakah ada yang mau secara langsung? Kalau lihat dari chat, ada beberapa nih. Mungkin nanti kita, kalau misalnya tidak ada nih yang mau secara langsung,
Oh ada nih, dari Andrianor ya Pak. Ya silakan Pak, open mic-nya silakan. Selamat siang. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Izin bertanya, saya ini apa namanya merupakan owner apotek, tapi apotek saya ini baru buka. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana ya cara kita eh, menyusun formularium untuk apotek di awal-awal pertama kali buka. Kemudian apakah ada kayak hmm, saran gitu untuk bisa apa namanya meningkatkan eh, orang lain tuh supaya tahu gitu loh bahwa apotek intinya kayak target pemasaran di awal-awal untuk apotek yang baru pertama kali buka. Mungkin ada Ya, saran dari Bapak Syah. Mungkin itu dulu oke. pertanyaan. Terima kasih. Oke, iya. Terima kasih Pak Adrian tadi ya namanya ya. Oke, ya terima kasih Pak Adrian untuk pertanyaannya. Jadi memang ini juga salah satu, bukan salah satu, emang pertanyaan dari setiap owner apotek ataupun investor ya. Kita kira mau buka apotek baru gimana nih biar apotek bisa berjalan gitu. Karena memang ini awal mulanya ya gitu. Karena kita salah salah strategi di awal itu bisa bleeding banyak ke depannya kalau misalkan kita nggak serius dalam apa namanya menghitung ataupun membuat proyeksi dari bisnis apotek sendiri. Nah, yang pertama jelas kita harus FS Bapak. Dalam artian feasibility study-nya ya atau studi kelayakan dari tempat lokasinya kah gitu atau misalkan dari harga sewanya kah, dari lokasi bangunannya kah sehingga nanti Bapak punya gambaran nih estimate apa namanya modal yang akan dikeluarkan dengan estimate modal yang Bapak punya gitu. Misalkan gini, Bapak punya modal 200 juta ya gitu, tapi ternyata di sana sewanya aja sudah 75 juta gitu. Apakah memungkinkan untuk buka apotek? Sangat tidak memungkinkan gitu, karena nanti belum biaya renovasi, belum biaya SDM bulanan gitu. Mungkin buka bisa, tapi apakah bisa bertahan untuk 6 bulan pertama? Mungkin tidak bisa. Nah, itu perencanaan-perencanaannya. Bapak harus harus bikin apa namanya matematika atau matriksnya dulu kira-kira ini kosnya berapa ya, kos bulanannya ya gitu. Kemudian sehingga nanti terukur omset targetnya berapa ya gitu. Nah, di sana itu Bapak harus punya studi kelayakannya dulu tuh di sana. Itu eh, dari situ ketika sudah apa namanya sudah FS-nya sudah yakin oh oke good kemudian proyeksi omsetnya sudah ada nih gitu ya. Nah, kemudian target-targetan cost operasionalnya juga sudah ada, berarti nanti selanjutnya adalah SDM-nya Bapak gitu. SDM-nya juga harus apa namanya dilihat ini sudah pengalaman kah atau fresh graduate kah ataupun baru banget newbie nih yang memang bukan kadang-kadang kalau misalkan di daerah kita backgroundnya bukan farmasi tetap dijaga jualan gitu dalam artian yang penting bisa jualan gitu nah itu harus diperhatikan Bapak Ibu gitu karena beda nih dengan apoteker yang sudah apa namanya pengalaman menjual berbisnis gitu ya nah ataupun dengan TTK yang sudah pengalaman ataupun dengan yang tidak berpengalaman atau benar-benar baru karena nanti kita harus ngajarinnya benar-benar dari nol gitu. Kalau misalkan mereka sudah punya pengalaman kerja, kita tinggal jelaskan SOP yang sudah kita bikin dari awal gitu. Gimana caranya pelayanan, gimana caranya pembelian, input faktur dan lain sebagainya itu gampang sekali. Nah, ketika itu sudah selesai, baru nanti tinggal di stok di pengadaan perencanaannya nih. Bapak bisa apa namanya eh, mengestimate nih kira-kira dengan target misalkan omset saya 100 juta, saya minimal punya stok berapa ya? Gitu. Misalkan Bapak targetnya adalah dari hitungan-hitungan tadi biar biar dia bisa BEP operasional adalah target omsetnya adalah di angka 200 juta gitu kan. Bapak cuman punya stok obat 25 juta, kira-kira memungkinkan nggak Pak untuk mengejar 200 juta? Artinya dia barang datang langsung habis, pesan lagi barang datang langsung habis itu ITO-nya 1 hari setengah, bukan lebih kurang dari 1 hari gitu. Nah gitu. Jadi apa Bapak Bapak harus menganalisis kira-kira dengan omset dengan stok di sana berapa ya gitu. Nah, dari situ kemudian kalau semuanya sudah kira-kira apotek siap beroperasional, tinggal bagaimana caranya adalah kita mempromosikan apotek kita gitu ya.
gitu, mengaktifasi media sosial, kemudian bikin event pembukaan grand opening atau soft openingnya. Itu biasanya yang sering-sering banget yang dan simple banget adalah ketika kita buka kolaborasi dengan RT RW atau ibu karang keturunan sekitar, bikin pengobatan gratis ataupun cek kesehatan gratis, udah gitu. Memang kalau apotek itu adalah bisnis yang harus bertahan dengan waktu, Bapak Ibu semua. Kita bukan bisnis yang instan gitu ya, kecuali ada beberapa case apotek BEP 3 bulan, 4 bulan gitu. Tapi rata-ratanya apotek itu untuk bisa balik modal di angka 3 tahun sampai 3,5 tahun. Itu rata-rata. Dalam artian dia harus hidup ibaratnya kayak nanam pohon lah gitu. Dia harus hidup tuh tumbuh dulu, besar dulu, baru bisa ditanam buahnya. Kadang-kadang seperti itu. Jadi nggak bisa kita mengharapkan 3 bulan langsung. Minimal adalah kita bertahan. Karena seiring waktu pasien juga bakal mengenal. Apalagi misalkan dia apoteknya di yang nggak kurang kurang strategis ya, kunjungannya kurang tuh. Nah itu kita harus cari strateginya seperti apa di sana gitu untuk dapat kunjungan. Jangan sampai ketika dia datang mungkin apotek baru buka mungkin obatnya nggak ada, tapi gimana untuk memfollow up obat yang nggak ada itu menjadi dia datang lagi misalkan. Entah itu dengan pengiriman gratis kah atau catat alamatnya nanti besok dikasih tahu bahwa obatnya bisa tersedia di hari apakah gitu. Jadi bukan hanya datang, kemudian pasien datang, obatnya nggak ada, oh ya sudah hilang tuh pasiennya. Nah itu eh, apa namanya Bapak harus pintar-pintar gimana caranya ketika apotek baru buka itu bisa terkenal, tapi setelah terkenal bagaimana caranya sustain agar pasien tuh mau terus di situ. Gitu. Karena apotek nanti biasanya apotek baru pas lawannya adalah apa obat apa apotek-apotek yang lama gitu ya. Apotek-apotek yang lama gitu. Nah, Bapak bisa promosi, kemudian Bapak bisa mainin di harga misalkan, atau di promo-promo, misalkan minimal 6 bulan pertama itu Bapak bisa, atau 3 bulan pertama itu Bapak bisa BEP operasional, dalam artian, oke lah nggak apa-apa saya nggak nikmatin dulu hasilnya, dalam artian hasil apotek itu hanya cukup untuk biaya operasional apotek dan SDM apotek, nggak apa-apa. Nggak usah khawatir, itu memang apotek-apotek baru memang PR-nya biasanya seperti itu. Tapi kalau Bapak bisa bertahan di 1 tahun pertama, 2 tahun pertama, dan Bapak bisa mempertahankan apa kualitasnya untuk tetap terjaga, itu pasti nanti bakal mengalir tuh. Omset Bapak Ibu bisa jadi snowball kalau misalkan apa namanya snowball besar gitu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu bisa bertahan di sana dengan catatan harus menjaga kualitas, upgrade dengan kondisi market gitu ya. Di sana dengan kompetitor juga harus dicek juga nih gitu. Jangan sampai ternyata kadang-kadang gini Bapak Ibu, ada apotek baru harganya murah banget. Kemudian, apa namanya, ada apotek lama, dia terkenalnya pelayanannya bagus, tapi harganya agak mahal, gitu. Nah, itu ada segmentasinya sendiri-sendiri untuk marketnya, gitu ya. Kadang dia mungkin dipromo di sana. Apoteknya pun juga bisa bertahan tuh yang lama gitu, karena emang dia kualitas, karena punya pelanggan loyalnya dia bisa hidup, gitu. Untuk apotek barunya mungkin karena dia bakar-bakar terus, jadi kelupaan nih, akhirnya kebakar beneran uangnya gitu. Dia bakar-bakar promosi harga, marginnya dikecilin dan lain sebagainya. Nah, itu yang mismanagement di sana itu juga harus diperhatikan di situ. Nah, setelah itu ya nanti bisa selain apotek-apotek tadi, digital online-nya juga diaktifasi. Nah, yang paling memungkinkan adalah B2B. Ini juga strategi juga sih untuk B2B itu business to business, Bapak. Jadi bisa Bapak Bapak coba cari klinik-klinik terdekat, kolaborasi dengan bidan terdekat misalkan, ataupun dokter spesialis tertentu, ada obgyn, ada spesialis kulit, ada spesialis kejiwaan, ada spesialis apapun lah yang kira-kira itu sangat muter sekali nih, liquid sekali nih pasiennya. Dan itu bisa ke sana. Di beberapa daerah saya di Kalimantan, ada teman-teman saya juga di sana, kolaborasi dengan puskesmas, Bapak Ibu. B2B-nya ke puskesmas gitu. Di puskesmas itu ada beberapa obat-obatan yang dibutuhkan yang di luar apa nih bisa dibeli di tempat luar gitu. Nah, itu Bapak Ibu bisa masuk ke sana. Itu harus terbuka di sana. Terus dalam artian harus pintar untuk apa namanya cari peluang gitu di situ. Ada komunitas-komunitas kita bisa masuk ke komunitas gitu. Bisa dengan kampus misalkan gitu, program paket vitamin dan lain sebagainya itu bisa sekali. Itu B2B yang bisa teman-teman salah satu contoh yang bisa diaktifasi. Nah, setelah di sana ya evaluasi.
gitu. Evaluasi harian, mingguan, dan juga kuartal. Itu sangat penting sekali, Pak, untuk bisa survive untuk apotek-apotek baru. Gitu. Jangan sampai apa namanya karena apotek baru kita biasanya mewajarkan ya, oh 3 bulan pertama masih masih bleeding nih. Bleeding itu dalam artian masih rugi nih. Wajar lah open apotek baru. Itu nggak bisa diwajarkan terus. Gitu. Bapak juga harus ngeset standar bahwa oh 2 bulan masih begini nih. Gimana bulan depan? Oh minggu ini masih segini sih. Gimana minggu depan? Evaluasi SDM-nya, evaluasi dari SOP-nya itu sangat penting sekali. Seperti itu, Pak Adrian. Mungkin kurang lebihnya nanti bisa ngobrol lebih lanjut ya. Oke, makasih jawabannya ya, Kak Syah. Untuk Pak Andrianur, ada follow up question kah atau sudah terjawab nih? Atau cash langsungnya gitu misalkan, Pak. Mm-mm. Yang sudah dilakukan Bapak apa nih kira-kira nih? Mungkin sekarang sudah cukup dulu ya Pak. Nanti Oke, kalau ada pertanyaan lebih lanjut mungkin saya tanyakan lagi. Terima kasih atas jawabannya. baik. Terima kasih Pak Andrianur konfirmasinya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya sudah banyak nih Kak Syah di kolom chat. Kita bacakan dari yang pertama ya, dari Apotek Sabena, eh, dari Mutia. Ya, bagaimana setting target jika kondisi cuaca berpengaruh? Misalkan jika kondisi hujan, omset per hari di angka 5 sampai 6 juta. Tapi kalau nggak hujan, di angka 7 juta. Artinya cuaca ini situasi yang tidak bisa diperkirakan. Gimana nih, Pak? Biar nyampe target gitu ya, maksudnya meskipun kondisi cuaca ini lagi nggak mendukung gitu. Ya, kalau untuk ini sih memang agak sulit ya Bapak Ibu ya kalau terkait masalah cuaca, kemudian eventual pun sekarang mungkin juga Bapak Ibu mulai merasakan nih kayaknya pembelian di apotek mulai pada turun nih karena memang di secara globalnya makroekonomi kita memang juga lagi turun-turun juga nih gitu. Mungkin lebih banyak belinya ke vitamin gitu atau memang obat-obatan yang benar-benar sakit nih. Karena mulai rata-rata di daerah saya juga sudah ya kalau sakit ya udah paksain dulu jadi beli obatnya nanti. Beda dengan dulu kalau kalau dulu loyal banget nih biasanya ke kesehatan. Nah, hal-hal yang di luar kapasitas itu kadang-kadang emang agak nyebelin ya Bapak Ibu ya di sana gitu. Tapi apa namanya yang bisa kita lakukan ya tadi adalah promosi ataupun cari inovasinya gitu ya. Kalau misalkan targetnya nggak bisa itu kan kita kan pasif ya dalam artian menunggu pasien. Kalau misalkan karena cuaca adalah pasien ya itu artinya eh, pasif. Nah kita bisa gimana caranya ningkatinnya? Ya mungkin dengan aktivasi online-nya gitu. Kalau online kan yang bekerja adalah ojek online-nya misalkan gitu. Itu apakah apa namanya ojek online-nya tetap mau menerima orderannya atau enggak, tapi kan setidaknya aplikasi itu tetap menyala dan chance untuk masuk itu bisa ada di sana. Nah, itu memang harus apa namanya kita berinovasi-inovasi ke sana. Atau misalkan saya juga dulu pernah di apotek saya memang menyediakan satu orang SDM, fungsinya adalah untuk nganterin mau itu hujan, mau itu malam, mau itu enggak. Nah, itu penting tetangga-tetangga sekitar WA ke kita minimal pembelajaran 50.000 sampai 70.000. Kita kasih apa namanya ongkos kirim untuk apa yang sudah kita apa namanya pekerjakan. Dia fokusnya adalah nganter-nganter barang. Jadi pasien bisa tuh belanja via WhatsApp-nya kalau memang butuhnya dan lain sebagainya. Nah, itu butuh diedukasi juga tiap hari Bapak Ibu kalau misalkan di sini kita punya pelayanan jasa antar nih, gitu, misalkan ojek online nih, bisa juga dan lain sebagainya. Itu engagement dengan di sana. Karena kalau misalkan karena cuaca memang pasti berpengaruh, orang bakal mager kalau ya jangankan apotek ya, F&B juga pasti bakal kadang-kadang suka mager tuh, suka turun ya harga ininya gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan ya itu aktivasi online-nya, kemudian inovasi-inovasi yang lainnya gitu, seperti itu. Atau ya cari tadi omset di luar apotek gitu. Bapak Ibu B2B gitu ya. Kalau misalkan di daerah-daerah panel gitu, panel sebenarnya masih debatable tapi ya kita sebagai pebisnis ya mau nggak mau tetap kita kerjakan saja gitu kalau memang dia masih halal ya. Seperti itu. Nah, itu peluang omset tapi ya gitu. Mm-mm. Karena kan kalau panel itu masih debatable ya di daerah memang mungkin kayaknya dilarang tapi kalau di pelosok-pelosok memang butuh obat masa nggak kita cover gitu gitu. Nah, itu apa namanya bisa sangat fleksibel sekali gitu.
di sana gitu ya. Oke, makasih Kak Syah atas jawabannya. Jadi ada kan delivery order nih Bapak Ibu nih buat ningkatin omset dan menopang apoteknya gitu ya. Meskipun cuacanya hujan ataupun nanti kunjungannya tidak ada, sediakanlah delivery order atau mungkin apotek online secara seperti itu. Kemudian ada pertanyaan Lanjutan. lanjutan. Hmm. Untuk insentif by target katanya. Berapa insentif yang diberikan? Apakah Hmm. 0,5% dari omset bruto? Kemudian jika ada faktor cuaca di atas bisa jadi target tidak tercapai, bagaimana solusinya? Tadi solusinya sudah ya Hmm, disebutkan ya. hmm, hmm. Paling mungkin ini aja Kak, insentif yang diberikan gitu. Iya, untuk menghitung insentif ini memang sebenarnya tidak ada patokan ataupun teori resmi lah ya yang mengatakan ini TUS lah atau insentif ini harusnya 0,5 dari omset bruto atau 1% dari omset bruto atau manajemen fee dari 3% dari ini tuh tidak ada patokan Bapak Ibu. Intensif itu memang pure dari kelapang dadaan Bapak Ibu semua tapi harus diukur dari matematikanya gitu. Jangan sampai Bapak Ibu ngasih ini terlalu besar. Yang tadi saya bilang di awal, jangan sampai ketika tusla atau intensifnya atau tunjangannya terlalu besar, jadi memberatkan apa namanya eh, memberatkan operasional Bapak Ibu gitu, sehingga jadi tidak berprofit atau bahkan sampai bleeding. Nah, caranya ya adalah tetap harus punya Bapak Ibu harus punya indikator-indikator tadi gitu ya. Matriks-matriks yang saya sebutkan tadi tuh ada laba bersihnya, ada laba kotornya. Nah, itu hitungan-hitungan itu sudah harus masuk baru Bapak Ibu dari margin laba bersih yang tersisa itu kira-kira spare-nya berapa persen ya gitu. Misalkan kalau kita muslim, spare-nya minimal 2,5% untuk zakat ataupun untuk sodakoh. Itu bisa apa namanya sodako dan zakatnya bisa kita anggarkan untuk SDM kita itu kan terdekat orang-orang terdekat kita juga tuh bisanya atau misalkan saya mau ngasih anggarannya 5% lah gitu. Nah itu gitu itu kelapangan Bapak Ibu nanti dari 5% dari 10% atau dari kelapangan Bapak Ibu itu Bapak Ibu tinggal buatkan skemanya gitu kira-kira ini baiknya gimana ya berdasarkan target apa namanya penjualan kah atau absensi kah gitu itu karena setiap apotek itu ini lucunya apotek nih gini Teh memang nggak bisa semuanya sama gitu diaplikasikannya nggak bisa sama strateginya mungkin di Bandung bekerja tapi di Jakarta enggak mungkin di Bali bekerja tapi di Kalimantan enggak karena beda daerah beda kultur beda kualitas SDM beda marketnya dan beda konfliknya nah itu jadi memang harus apa namanya eh, yang saya bilang tadi pondasi apa pilar-pilarnya emang sudah terukur ya tapi pondasinya yang harus kuat gitu Bapak Ibunya harus kuat visinya nih targetnya buka apotek itu untuk apa apanya bisnis kah atau memang juga untuk bermanfaat dengan masyarakat kah cara idealisnya teman-teman untuk membuat apotek itu seperti apa gitu itu pondasi Bapak Ibu yang juga harus kuat di sana gitu untuk insentifnya yang penting semuanya harus terukur juga gitu Bapak Ibu Oke. ya untuk insentif. Mm-mm. Makasih Kak Syah atas jawabannya. Jadi tidak ada angka pasti, tapi disesuaikan dengan apoteknya masing-masing. Oke, kemudian untuk pertanyaan berikutnya Kak Syah nih dari Apotek Berkah Waras dari Ibu Ana Bekasi. Bagaimana cara menarik perhatian orang-orang atau membuat mindset orang-orang untuk mau konsultasi dan datang ke apotek? Karena yang saya perhatikan apotek-apotek yang di sekitar dari Apotek Ibu Ana ini memang terlihat sedikit pengunjungnya, padahal daerahnya itu padat penduduk, banyak pabrik, ada perumahan juga. Yang Mm-mm. dia perhatikan behavior orang-orang sekitar tuh sepertinya tidak meminum obat jika tidak benar-benar dibutuhkan, atau sakitnya ditahan dulu kalau udah nggak ketahan baru datang ke apotek. Gimana nih Kak Syah? Iya, ya itu memang terjadi real di lapangan ya Bapak Ibu gitu. Tapi sebenarnya kalau kita tarik lagi gitu ya, dari awal artinya ada miss FS-nya nih gitu. Artinya Bapak Ibu bikin apoteknya di daerah yang itu nggak baru kelihatan sekarang nih. Nah itu juga jadi apa namanya catatan ketika nanti Bapak Ibu misalkan mau buat apotek baru lagi. Harus dianalisis juga nih perilaku marketnya atau misalkan kondisi apotek yang sudah buka di sana gimana sih gitu ya. Kok sepi ya di sini gitu. Kalau memang sepi ternyata karena faktor masyarakat, jangan dipaksain untuk kita buka di sampingnya atau di sebelahnya gitu. Ternyata misalkan kalau sepi ternyata di situ mainannya adalah online itu misalkan.
itu mungkin Bapak Ibu bisa punya potensi untuk ngambil juga buka apotek di sebelahnya gitu. Nah, itu analisis marketnya itu pertama kali itu memang sangat penting. Yang kedua, kalau sudah terlanjur seperti apa, ya mau nggak mau emang harus ada biaya promosi dan edukasi gitu ya. Tapi apa namanya, itu juga bisa teman-teman lakukan. Saya pernah, dengan bekerja sama dengan puskesmas setempat untuk promosi bareng-bareng. Misalkan bisa TBC, bisa cek kesehatan gratis. Yang paling gampang di Bandung itu ada setiap puskesmas itu punya anggaran cek kesehatan gratis, Bapak Ibu. Mereka menyediakan alat tes kesehatan gratis yang bisa digunakan, tapi bayarannya adalah Bapak Ibu bisa bikin event bareng mereka gitu. Jadi tenaganya mereka gitu. Jadi bekerja sama dengan puskesmas A, bikin kesehatan gratis, cek kesehatan gratis. Di situ kan ada dokternya ini, ada alatnya. Nah, itu sekalian Bapak Ibu brandingin di sana. Nah, itu ya salah satu strategi-strategi ya gitu. Karena kalau memang masyarakat ini ya kalau untuk secara edukasi gitu ya, secara edukasi memang dari dulu emang agak sulit untuk penetrasinya untuk ke omset gitu. Karena ujung-ujungnya taunya oh kita kalau mengedukasi taunya oh ini mah ya udah pengetahuan aja gitu. Kalau untuk merubahnya jadi omset ya tadi sebenarnya memang lebih ke promosi kemudian gimana caranya nge-engagement-nya dia bisa balik ke apotek kita lagi sesuai dengan kebutuhannya kah gitu dan sebagainya. Kalau kita untuk memaksakan karena susah untuk merubah merubah mindset atau gaya hidup orang ya. Yang tadi saya bilang, ya sekarang sudah mulai orang pada tahan-tahanan sakit, sakit kepala sedikit nggak minum Panadol, sekarang mah yang penting kopi misalkan gitu. Jadi atau misalkan kalau misalkan sakit jiwa misalkan ya kalau dulu cari obat penenang, kalau sekarang mungkin healing nih gitu atau apalah gitu segala macam. Jadi beda-beda sekarang apa namanya pergeseran-pergeserannya di situ. Nah, teman-teman juga harus mulai analisis nih market kondisinya seperti apa dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Penetrasinya. Kalau Oke. itu gimana? Mungkin ya memang harus promosi di sana. Promosinya bisa pakai uang sendiri, bisa coba B2B seperti itu. Betul, kayak misalnya mungkin sponsorship atau kerjasama yang tadi Kak Syah Mm-mm. sampaikan ya, gitu. Oke, terima kasih Kak Syah. Semoga jawabannya menjawab ya untuk Ibu Ana. Kemudian next question ada dari Apotek Anissa Pharma, dari Pak Anggara ya ini ya, Anggara Anugrah Putra di Kepahyang. Oke, bagaimana cara SO yang efektif dan frekuensi SO sebaiknya berapa lama nih supaya bisa mencegah potensial loss? Dan apabila Ya, terdapat selisih, gimana solusinya dan apakah potong gaji atau seperti apa? oke. Gitu Oke, Kak. saya bisa berasumsi semua peserta di sini adalah pengguna apotek digital ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk gimana caranya SO yang efektif dan frekuensinya gitu ya. Kalau bisa efektif dan kalau memungkinkan sebulan sekali Bapak Ibu harus SO. Karena biar tiap tiap bulan Bapak Ibu punya data real time, bukan hanya data ini ya gitu. Karena bisa bisa mencegah. Kalau memang nggak memungkinkan minimal sekali 3 bulan sekali memang gitu untuk frekuensinya. Nah kemudian untuk waktunya berapa lama gitu ya? Karena kita bisa apotek digital gampang nih untuk SO bisa dibuka sistemnya. Jadi ini juga eh, lebih ke teknis ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya nggak tahu nih Bapak Ibu di apotek digitalnya untuk apa namanya? Fitur SO-nya dinyalakan terus atau dinyalakan ketika SO aja nih gitu. Atau penggunaan usernya apakah adminnya bisa full access atau seluruh SDM-nya sudah full access atau masih terbatas makanya itu juga harus di apa namanya kita evaluasi ya cara penggunaan fiturnya. Tapi kalau misalkan sudah benar gitu, itu frekuensinya biasanya tadi sebulan sekali bisa atau kalau berapa lamanya maksimal Bapak Ibu seminggu gitu ya seminggu untuk apa namanya untuk melakukan SO semuanya itu sudah termasuk lama sih gitu ya tapi kalau biasanya kan kalau apoteknya besar dan jumlah SKU-nya bisa sampai 5 ribuan itu memang nggak bisa mau nggak mau memang harus seminggu gitu cuman kalau memang SKU-nya juga hanya 1.000 ataupun di bawah 1.000 sehari juga cukup tapi nggak perlu tutup gitu kalau misalkan tutup berarti SO-nya nggak efektif gitu ya Bapak Ibu. Nah, tugasnya apotek digital adalah Bapak Ibu SO bisa dengan buka apotik gitu ya, nggak mesti harus tutup gitu. Nah, enaknya di sana gitu. Seperti itu. Jadi, kalau misalkan ada selisihnya bagaimana, ini juga kesepakatan SOP yang teman-teman dibuat di awal gitu. Jangan sampai
apa namanya, karena kesalahan Bapak Ibu tidak mengatur itu di awal, perjanjian di awal, tiba-tiba di tengah jalan Bapak Ibu langsung potong gaji karyawan nih, gitu. Dalam artian tidak ada kesepakatan. Satu, memang melanggar undang-undang, yang kedua melanggar hak eh, karyawan gitu. Karena memang di kontrak kerjanya tidak ada perjanjian nih kalau misalkan SO minus kemudian ditanggung jawabkan ke siapa. Nah, memang kalau sepertinya kalau bisa memang sudah tercantum di kontrak kerja bahwa kalau misalkan ada SO atau minus selisih itu ditanggungjawabkan kepada seluruh pegawai misalkan, atau di apa tanggung jawabkan dengan raknya gitu yang bertanggung jawab. Misalkan kita biasanya ada rak-rak yang SO-nya kan biasanya ada SDM dibagi-bagi antar rak misalkan, atau misalkan di bagian dengan obat-obatan jenisnya gitu. Ada nggak semuanya di ini ya sistemnya gitu. Nah, itu bisa Bapak Ibu set di sana gitu. Memang paling fair memang kita sebagai owner bisnis ya memang adalah potong gaji gitu ya. Karena kita pengen taunya mah apa namanya Eee, ini kelalaian mereka gitu, tapi sebenarnya kan kita juga lalai untuk tidak membuat SOP yang baik dan benar di sana. Nah, itu memang harus didiskusikan win-win solution-nya seperti apa, reward and punishment-nya juga harus seimbang, gitu. Jadi kalau ketika mereka perform ada selisih, ada uang lebih misalkan gitu, ada uang lebih, uang lebihnya ditabung gitu, atau dimasukkan ke dalam, dicari sampai harus di SOP-nya harus dicari sampai bener nih mana yang nggak selisih penjualannya. Nah, atau misalkan ditabung di akhir bulan ketika memang nanti ada selisih, apa namanya, dibayarkan pakai uang tabungan yang uang lebih tadi. Kegambar nggak Teh kira-kira ya yang saya bahas tadi? Gitu. Iya. Intinya sih sebenarnya, Mm-mm. ya potong gaji atau enggak itu ya, itu bisa diterapkan gitu ya, dan biasanya juga itu memang yang paling fair kita sebagai owner dengan pegawai. Tapi memang catatan saya kalau bisa itu sudah disepakati dari awal gitu. Jangan ketika nggak ada kesepakatan di awal gitu ya, teman-teman langsung itu. Karena nanti jadinya malah nggak baik ke depan dan malah jadi habit semuanya. Betul. Oke, makasih banyak Kak Syah. Jadi apotek digital itu punya fitur ini teman-teman semua. Apa bisa langsung scan barcode untuk stock of name. Jadi nggak perlu tutup apotek dan bisa langsung lewat HP gitu. Jadi memang sangat memudahkan Bapak Ibu semua gitu untuk SO. Jadi yang seperti Kak Syah tadi bilang, kalaupun mau seminggu sekali juga itu memungkinkan banget gitu kalau pakai apotek digital gitu. Jadi kemudian untuk nextnya ini apotek Sabena ya, Mutia ini untuk apotek yang APJ-nya tekap bagaimana strateginya katanya Kak. Ya, Bapak Ibu, saya kalau untuk yang masalah ini sebenarnya Aduh. juga banyak banget pertanyaannya. Cuman kalau saya pribadi ya, saya lebih senang apotekernya tidak tekap Bapak Ibu gitu. Bukan karena masalah apa namanya, masalah, kecuali kalau memang sudah nggak ada lagi APJ apoteker-apoteker yang bisa standby gitu. Kalau memang harus tekap ya mau ya wayahna ya. Biasanya itu tuh terjadi di daerah wayahna itu maksudnya ya sudah Iya, apa ya namanya, udahlah ya. ya begitu ya gitu maksudnya. Kalau itu biasanya terjadi di daerah-daerah yang SDM-nya sangat terbatas nih, apa namanya, jumlah tenaga profesinya, apotekernya ataupun juga TTK-nya. Kalau sudah seperti itu ya mau nggak mau ya Bapak Ibu yang harus benar-benar aktif nih gitu. Dalam artian Bapak Bapak Ibu yang benar-benar harus turun tangan nih, menjadi tangan besinya Bapak Ibu nih gitu. Kenapa saya lebih suka ada APJ yang tidak tidak take up ataupun yang dia standby, karena dari segi, kalau saya berprinsip karena saya apoteker, saya ngerasa bahwa kalau ada apoteker itu SDM-nya satu sudah terkualifikasi lah, sudah tersertifikasi lah, dalam artian seperti itu ya, kita sudah punya STR. Jadi untuk belajar hal baru, misalkan untuk belajar online, offline dan lain sebagainya, itu dia belajar kalau kita arahkan yang baik dan benar, dia gampang banget untuk belajar, sudah pintar lah untuk apa namanya, mengoptimalkan sehingga bisa upgrade, bisa berinovasi, apotek bisa lebih terjaga dan lebih trusted pelayanannya. Kalau cuma take up, saya ngerasa itu hanya beban saja gitu, dalam artian eh Bapak Ibu harus mengeluarkan uang 2 juta, 3 juta, atau 1,5 juta. Saya nggak tahu pasarannya sekarang berapa. Kalau di Bandung kira-kira sekitar 2 sampai 3 juta gitu ya di sana gitu. Tapi ya nggak bersignifikan untuk meningkatkan omset Bapak Ibu semua gitu.
Lebih baik bayar 4,5 juta atau 5 juta atau 4 juta ya 3,5 juta juga bisa gitu. Tapi itu berdampak untuk Bapak Ibu semua. Bapak punya SDM yang tersertifikasi untuk bisa bekerja untuk Bapak Ibu gitu ya di sana. Jadi kalau misalkan sarannya gimana kalau untuk yang tekap, ya mau nggak mau strategi yang saya sarankan cari yang nggak tekap. Kalau memang terpaksa banget tekap, Bapak Ibu yang harus turun tangan langsung untuk memastikan SOP yang Bapak Ibu buat itu dijalankan oleh SDM-SDM yang ada di apotik gitu di sana. Karena sebenarnya kan tugasnya salah satunya apoteker penanggung jawab selain tanggung jawab di sana adalah untuk jadi perpanjangan tangannya kita di apotik gitu. Jadi kalau misalkan APJ-nya tidak bekerja, kita akan sangat sulit itu untuk ngedevelop apoteknya gitu. Betul, Contoh betul, misalkan betul. mau B2B dengan puskesmas APJ-nya nggak ada, kan harus tanggung jawab tanda tangannya APJ atau dengan program diskon dengan PBF atau promo-promo dengan PBF. Kalau APJ-nya nggak ada, nggak ngerti, kita juga nggak bisa nih kolaborasi dengan PBF gitu-gitu. Di sana akan mempersulit dan menghambat teman-teman yang di take up di sana. Betul, betul. Oke, keren banget nih jawabannya. Apoteker itu di apotek kerjanya ya, bukan tekap. Oke, next question dari Apotek Grand Farmasi dari Ibu Yovita Arumdati. Bagaimana menanggapi semakin bertambahnya apotek-apotek baru yang muncul di sekitar apotek kita? Wah, kompetitornya makin banyak mungkin Kak. Ya, Gimana nih? ya, Biar itu tetap. sama saya juga mengalami itu Bapak Ibu gitu ya. Di otot-otot kita di Bandung, dimanapun kita lebih ya akan selalu ada bertumbuh gitu ya. Kayak warung makanan aja selalu ada. Tapi yang saya harus tekankan ke Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah paham nih dengan bisnis apotek, kemudian sudah paham nih dengan kualitas, gimana caranya menjaga kualitas apotek Bapak Ibu nggak usah khawatir gitu. Yang Bapak Ibu khawatirkan adalah gimana caranya pasien-pasien yang sudah menjadi loyal ke Bapak Ibu itu tetap loyal ke Bapak Ibu. Dan yang kedua, pasien-pasien yang belum loyal bisa jadi loyal ke Bapak Ibu. Caranya gimana? Nah, itu kan tadi sudah kita bisa apa namanya eh sedikit saya bahas gitu ya atau bisa dibahas lebih lanjut nanti karena ini sangat detail sekali tapi intinya sebenarnya rezeki sudah ada yang ngatur Bapak Ibu tinggal atur Mm-mm. apoteknya sendiri gitu dalam artian jangan nggak perlu menyusahkan apotek yang baru buka dalam artian gimana diperhambat izinnya kah atau dibikin rusuh apoteknya dalam artian yang negatif-negatif seperti itu nggak perlu karena saya ngomong gini, ada juga loh Bapak Ibu, apoteknya berantem karena buka di sebelah gitu. Apotek, saya pernah buka apotek di Pangandaran gitu ya. Apotek Pangandaran itu masih di daerah kampung gitu. Dulu apoteknya cuma ada satu, saya buka di situ jadi dua, tapi apotek saya dihambat karena takut mengganggu apoteknya dia. Padahal nggak perlu gitu. Tinggal kita apa namanya bareng-bareng aja gitu, ningkatin apa namanya potensial pembelian dari pasien-pasien atau masyarakat di sana, edukasi-edukasinya gitu. Kalau misalkan apa namanya promosi-promosi kuratifnya nggak banyak, kita gimana caranya promosi-promosi vitaminnya, preventif-preventifnya itu juga banyak sekali. Yang penting pelayanannya gitu. Dan juga Bapak Ibu juga harus ikut perkembangan zaman gitu. Jangan sampai sebelah harganya sudah turun nih karena apa namanya ada promo-promo misalkan atau misalkan penjualannya sudah melalui online ada promosi Bapak Ibu tetap dengan harga margin yang di atas gitu kan tapi pelayanannya tidak di iniin gitu ya pasien juga pasti bakal melihat ke sebelah misalkan dari segi outletnya oh kebersihannya nih gitu di sana nggak bersih di sini bersih di sana nggak bersih di sini bersih ya gitu gitulah teh dalam artian Iya, iya, ya iya. nggak perlu khawatir kalau memang Mm-mm. Bapak Ibu sudah eh, yakin dari segi FS di awal gitu bahwa ini bisa survive. Tinggal Bapak Ibu harus jangan apa namanya tidak mau melihat perkembangan zaman gitu. Mm-mm. Fokus aja di apotek sendiri Iya dulu ya Kak benar. ya. Dan Karena inovasinya, heeh, energinya betul. terbuang untuk mikirin apotek sebelah daripada untuk ngeevaluasi Heeh, apotek kita sendiri. betul, betul. Sip. Oke, masih banyak nih Kak pertanyaannya. Mau break sebentar? Atau Boleh lanjut aja? sebentar. Saya mau izin Oke. minum sebentar ya. Teh. Untuk Bapak Ibu juga boleh ya langsung ada link presensi, boleh langsung diisi di kolom chat ya, sudah kita share tadi. Eh, Kemudian bagi yang mau bertanya silakan langsung chat aja.
Nanti semoga waktunya cukup ya untuk kita bahas semuanya nih. Oke, kita tunggu aja Kak Syahnya dulu. Oke, Teh, bisa. Aman. Oh, oke. Aman. Untuk next question Kak dari Apoteker Ipong Agil Nugroho S-Farm. Untuk grand opening apotek nih, apa aja deh yang harus disiapin nih Kak? Yang perlu disiapin? Iya, untuk grand opening itu biasanya kita menyesuaikan dengan budget modal dari Bapak Ibu semua gitu ya, dianggarin berapa nih gitu. Biasanya kalau apotek saya ataupun teman-teman saya itu biasanya kita nganggarin sekitar 5 juta sampai 10 juta, tergantung eventnya ya Bapak Ibu. Gitu ya. Eventnya misalkan mau ngundang Karang Taruna di sebelah atau di perumahan ke kita gitu. Atau misalkan bikin dengan kampus, kolaborasi dengan kampus gitu. Atau misalkan bikin bikin pengajian dengan, kalau misalkan kalau di teman-teman di Kalimantan mungkin agak apa namanya religius ya, ada pengajian, guru-guru dan lain sebagainya, itu biasanya ada tumpeng dan lain sebagainya, itu dikondisikan sih gitu. Tidak ada budget pastinya, itu tergantung dengan dana budget yang Bapak Ibu punya sebenarnya gitu untuk grand opening. Jadi apa namanya yang perlu dipersiapkan, yang pertama jelas modal, kemudian rundown acara, kemudian bikin targetan yang terukur Bapak Ibu, dalam artian targetannya apa nih gitu. Dalam artian kalau bisa grand opening itu target di hari pertama omset penjualan 2 juta atau 3 juta atau 5 juta, itu juga harus terukur. Biar Bapak Ibu juga bisa mengevaluasi, oh ternyata dengan bikin event kayak gini nggak works ya, ternyata nggak sesuai dengan target omset yang kita lakukan di satu hari pertama gitu. Itu nanti Bapak Ibu juga harus rancang strateginya, misalkan dengan pengobatan cek kesehatan gratis, Bapak Ibu juga sediakan promosi diskon berapa persen untuk belanja, atau cashback misalkan, atau diskon ataupun member Hmm. segala macam itu juga sudah harus dipersiapkan, program-program apa aja yang bakal Bapak Ibu promosikan di grand opening itu. Jadi kalau bisa grand opening itu bukan hanya untuk membakar duit ataupun apa namanya eventual seremonial dalam artian, tapi kalau bisa juga punya dampak untuk promosi dan sekaligus penjualan kayak gitu. Biasanya kalau kita dicek kesehatan gratis, biasanya ada cek kesehatan, di dalam kita arahkan untuk konsultasi sama apoteker, apotekernya langsung upselling di sana. Bapak Ibu, ini catat membernya sekalian gitu. Kemudian target penjualan. Nah, kayak gitu. Itu juga harus disiapkan rundown-nya. Kalau misalkan untuk ini lanjut di bawahnya ya. Budgetnya berapa dan pakai IO-nya, tadi kalau budget ya itu terserah dari ownernya masing-masing gitu ya. Kalau untuk pakai IO atau bisa mandiri, mandiri sangat memungkinkan. Yang penting Bapak Ibu kolaborasi dengan warga-warga sekitar atau RT RW misalkan, atau misalkan Karang Taruna, ataupun misalkan dari kampus, itu biasanya yang saya lakukan ya Bapak Ibu. Nah, itu kalau IO ya, kalau untuk modalnya besar itu sangat memungkinkan sekali itu. Cuman kalau bisa ya di tempatnya di apotek gitu ya. Tapi lihat kondisi apotek juga, jangan sampai apa namanya bikin kerusuhan dengan tetangga sebelah. Misalkan sebelah ada toko Indomaret ataupun ada toko yang lain, gara-gara grand opening Bapak Ibu jadi menutup akses omset mereka dan lain sebagainya. Itu juga harus di apa namanya dikomunikasikan seperti itu. Pakai IO atau enggak itu Oke. Mm-mm. tergantung opsional sendiri. Oke, ini udah terjawab juga ya dari pertanyaan dari Bu Mutia ya, Apotek Sabena. Pakai IO atau bisa mandiri, itu terserah, tergantung budget ya Kak. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, Apoteker Immaculata Mawarca Devrina. Oke, kalau pengelolaan stok apotek digital is the best. Oke, makasih Kak Ima. Cuma gimana ya cara order obat berdasarkan omset masuk dan planning keuangannya langsung? Iya. Oh, planning keuangannya langsung. Kak Ima mau open mic mungkin biar bisa lebih menjelaskan pertanyaannya. Atau mungkin ini ya dulu Kak, jawabnya yang gimana cara order obat berdasarkan omset yang masuk. Oh iya, ini mungkin maksudnya adalah gimana sih cara Hmm. kita apa namanya di procurement-nya ya Kak ya. Jadi kalau untuk Mungkin ya. pengadaan Kak, Kak siapa namanya, Kak Ima ya, Kak Kak Ima. Immaculata. Mm-mm. Nah ini
yang paling kita prioritaskan untuk pengadaan adalah obat-obatan yang masuk ke Pareto A. Nah, Pareto A ini yang seperti apa? Itu apotek digital sudah punya AI-nya. Kalau Bapak Ibu nggak bisa ngecek sendiri ya, dalam artian gimana Pareto A-nya, Bapak Ibu tinggal chat aja di chat GPT-nya, coba listkan Pareto A saya gitu ya di aplikasinya. Dia pasti bakal membaca apa namanya dari database Bapak Ibu. Nah, itu nanti bakal eh, apa namanya keluar dari data itu kira-kira mana yang bisa Bapak Ibu prioritaskan untuk pembelian atau pengadaannya di sana. Kemudian budgetingnya berapa gitu ya? Itu ini juga eh sebenarnya kalau dalam teoritikal banyak versi ya Bapak Ibu ya terkait untuk budgeting termasuk omset juga nih kan di bawah saya baca tuh ada persediaan 70 juta omsetnya harus berapa Mm-mm. itu ya. Mm-mm. Nah ini sebenarnya ilmunya ilmu otodidak Bapak Ibu. Dalam artian kalau secara akuntansinya ya mungkin 1 banding 1 gitu ya. Misalkan kalau 70 juta apa namanya sediaan 70 juta minimal targetnya 70 juta gitu. Tapi biasanya realitasnya kalau di apotek itu 1 banding 2 1 banding 3 Bapak Ibu. Dalam artian kalau kita misalkan target omsetnya 100 juta itu yang terjadi biasanya modal kita di 200 juta sampai 300 juta untuk obatnya gitu. Karena kita susah sangat 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 hebat sekali Bapak Ibu kalau misalkan sudah artinya kalau misalkan omsetnya 70 juta, persediaan Bapak Ibu 70 juta, ROI-nya berarti pas banget itu 1. Dalam Satu. artian muter terus itu udah oke, udah Bagus good banget. banget gitu. Mm-mm. Cuman kalau misalkan Bapak Ibu punya persediaan 70 juta, omsetnya 140 juta, saya juga mau belajar gimana Bapak Ibu bisa ke sana gitu ya. Tapi biasanya 1 banding 1, 70 ke 70 Mm-mm. di sana. Paling maksimal banget mentok di 1 banding 3 Bapak Ibu dalam artian eh apa ini Mm-mm. juga nyambung ke apa namanya ke budgeting ya dalam artian stoknya 30 juta itu biasanya nggak mesti kita apa namanya ada bentuknya hutang atau piutang ya. Mm-mm. Ada hutang dan piutang jadi dalam artian cash Bapak Ibu itu minimal bisa nutupin piutangnya Bapak Ibu 2 bulan ataupun 3 bulan kalau bisa gitu ya dalam artian 1 banding 2 atau banding saya biasanya kalau misalkan saya punya uang 100 juta maksimal saya punya hutang tuh 300 juta gitu. Atau maksimal saya punya utang 200 juta. Karena dengan asumsi saya 200 juta 1 bulan sudah harus keluar, saya udah punya cash. Jadi ya gali lubang tutup lubang sih sebenarnya memang bisnis apotek. Tapi nanti apotek yang sehat akan ke sana Bapak Ibu. Kayaknya kok banyak hutang ya gitu. Apotek yang sehat nanti ketika Bapak Ibu sudah BEP itu baiknya adalah mengandalkan piutang dan hutang ke PBF. Jangan semuanya 100% menggunakan cash yang Bapak Ibu pegang gitu. Karena ada yang namanya resiko bisnis gitu ya, Bapak Ibu. Misalkan apa namanya kita berbagi resiko. Ini apa namanya out of record mungkin itu di record ya. Kayak Iya. misalkan Bapak Ibu ini nggak apa-apa. Bapak Ibu punya di stok di apotek uang stoknya adalah 300 juta. Itu 300-nya sudah terbayar semua. Ketika terjadi kebakaran atau kehilangan, Bapak Ibu 300 juta itu murni uang Bapak Ibu. Kalau misalkan eh apa namanya di apotek itu stoknya 300 juta, tapi 200 jutanya dalam bentuk hutang ke PBF. Itu masih ada asuransi atau bisa pun gagal bayar ke PBF gitu. Jadi mengganti resiko lah di sana. Nah, itu Mm-mm. salah satu tips ya itu ilmu otodidak ya teh ya pengalaman di sana Iya. memang Force major bisa. ya Kak ya. Cuman Heeh. ya kita spill dikit tipis-tipis di sini. Kalau untuk yang seperti itu nanti mungkin kita bisa private lah di sana. Ya Oke, kayak gitu oke. Bapak Ibu dalam artian. Jadi kurang lebih sih kalau otodidaknya saya biasanya maksimal 1 banding 2. Mentok Mm. sekali 1 banding 3. Kalau dilebih dari itu dia nggak akan sehat. Gitu. Itu sudah benar-benar harus evaluasi besar-besaran seperti Mm-mm. itu. Oke, sip, sip, sip. Diingat-ingat Bapak Ibu semuanya biar bisa diaplikasikan di Izin apoteknya tanya. masing-masing nih. Oh iya, silakan dari Iya, siapa? saya dengan Siska dari Apotek Wahyu Sehat yang tadi menanyakan persediaan 70 Iya. juta target. Mm-mm. Saya masih belum loading, belum paham apa karena hujan atau memang sayanya agak lemot ini. Bisa 1 banding 2 itu
satunya persediaannya atau satunya omsetnya atau bagaimana ya Iya. Pak Sah? Jadi 1:2 itu maksudnya apa namanya, omset berbanding stok, Ibu. Jadi kalau misalkan omsetnya pengen targetnya di 70 juta, biasanya apa namanya, kita di 140 juta stoknya. Karena asumsinya gini, Bu, kalau Ibu punya persediaan 70 juta, kemudian omsetnya Ibu 70 juta, artinya semua barang Ibu itu sudah efektif banget gitu. Semuanya laku gitu ya. Oh, Dalam artian kalau Ibu paracetamolnya panadolnya keluar aja nih. Jadi panadolnya keluar, jadi yang Fasidol gitu nggak keluar gitu. Maksudnya sudah efektif lah. Nah gitu. Cuman kan kalau realita di lapangannya kayak paracetamol tuh mereknya banyak, Ibu. Ada yang cocoknya Panadol, ada yang cocoknya dengan Sanmol, ada yang cocoknya yang generik aja gitu kan. Tapi mau nggak mau kan kita tetap menyediakan untuk ada chance untuk apa namanya, pasien itu datang beli sesuai obat yang kita tersedia ataupun yang ingin disediakan oleh pasien di situ. Jadi untuk ngitung targetnya, sebenarnya kalau untuk yang baik dan benarnya, kita ngukur target omset itu berdasarkan dari cost operasional, Bu. Dari BEP oh, operasionalnya, gitu ya. Nah, persediaan itu baiknya adalah mengikuti dari targetan kita, gitu. Dari misalkan BEP operasional Ibu minimal omset itu harusnya 200 juta, gitu. Tapi kalau Ibu paksakan dengan barang 70 juta, akan susah tuh untuk ngejarnya, Bu, operasionalnya. Ibu pasti bakal minus karena marginnya akan kurang dari sana gitu iya. misalkan. Nah, kalau misalkan Ibu sudah tahu targetnya, oh operasional saya harus minimal dengan margin misalkan margin kotornya 25% gitu ya, dengan kos-kos dan lain sebagainya, Ibu punya untung 10% laba bersihnya. Nah, itu bisa dihitung omsetnya sekian. Nah, itu ya agak tricky, Bu ya. Saya harus menjelaskan privat sepertinya. Tapi Oh kurang iya. lebih kurang lebih ya seperti itu, Bu. Kalau yang baik tuh 71:1 itu sudah sangat baik sekali. 1:2 itu sudah normal, 1:3 itu wajar, 1:4 itu artinya sudah dievaluasi besar-besaran. 1:3 itu sebenarnya juga sudah harus dievaluasi dalam artian Ibu punya omset 100 juta, barang Ibu 300 juta nih gitu. Artinya kan ada 200 juta yang ngendep tuh, Bu. Nah, Iya. itu benar-benar harus dievaluasi. Itu kenapa nih gitu? Evaluasinya karena barangnya nggak laku, barangnya salah, barangnya ternyata konsinyasi yang nggak jelas itu dalam artian Panadol yang nggak, misalnya paracetamol yang aneh-aneh gitu kan. Banyak kadang-kadang Iya. kita nggak tahu nih, Bu. Karena tahu-tahu TTK masukin barang konsinyasi yang nggak jelas misalkan kayak gitu-gitu. Nah, itu harus dievaluasi di sana. Oh Sering-sering iya. banget. Nah, makanya kalau kita seminggu sekali itu ada weekly meeting, harus dievaluasi mingguan dan bulanan, kurang lebih kayak gitu. Iya, baik. Terima kasih. Nanti mungkin bisa sharing di luar ini ya, Pak. Iya, Bapak. Iya, Booking baik. sesi Terima kasih. konsultasi, ya. Iya, Booking boleh, sesi boleh. konsultasi bisa bisa ya Kak Syah ya. Boleh Insya nanti. Allah, insya Allah. Ya, baik. Terima Oke. kasih. Terima kasih Bu Siska. Oke, next question dari Apotekan Pharma. Berapa persen margin overall ideal untuk bisa survive? Tidak terlalu mahal dan murah nih Kak Syah nih. Iya, kalau ini kita bisa apa namanya? Kalau ini kita bisa banyak ngukur, banyak pakai eh apa namanya, referensi dari beberapa outlet. Kalau misalkan kita pakai standar Kimia Farma, Bu, ini mungkin sekitar 20 sampai 30 25 sampai 30% untuk nilai marginnya ya. Mungkin kalau teman-teman pernah di sana faktor kalinya 1,2 atau misalkan 1,25, nah itu. Jadi kalau untuk HPP ataupun marginnya sebenarnya memang kita enaknya apotek mandiri ini kita bisa menentukan sendiri tergantung dari kompetitor-kompetitornya di sana. Karena nanti Bapak Ibu juga bakal bertemu namanya online. Margin online itu juga berbeda juga Bapak Ibu gitu. Misalkan margin di penjualan reguler offline itu kita matok Panadol, kita pakai namanya paracetamol ya, sorry. Paracetamol biasanya targetnya 25%. Tapi kalau ketika dijual di online mungkin Ibu cuman hanya mampu 10% karena marginnya memang sangat tipis sekali di online itu. Nah, itu apa namanya, gimana cara nentukannya gitu. Kalau saya yang penting ketika untuk penjualan online selama dia bisa jadi omset dan kemudian omsetnya punya margin,
silakan bersaing di sana gitu. Mau 10%, mau 15% saya ambil. Meskipun di harga rata-rata normalnya di angka 25%. Nah, untuk efektifnya berapa persen sih yang ideal itu harus diukur dari cost operasionalnya Bapak Ibu juga gitu. Jangan sampai ternyata cost operasionalnya di omset 100 juta, cost operasionalnya 25 juta. Artinya 25 juta itu sudah apa namanya 25/100 itu udah 1/4 ya, 25% itu cost operasionalnya itu besar sekali itu gitu. Artinya sudah nol tuh. Kalau misalkan Bapak Ibu marginnya 25% gitu. Itu minimal Bapak Ibu menentukan marginnya adalah 25% gitu. Kalau Bapak Ibu kurang dari 25% berarti Bapak Ibu bakal minus untuk laporan keuangannya. Nah, untuk berapa persen marginnya itu memang harus disesuaikan dengan biaya operasional, kemudian over cost dan lain sebagainya. Jadi yang tadi matriksnya sudah saya share juga, kurang lebih ada apa namanya range-nya lah ya. Iya. Biasanya kita ngambilnya di 20 dengan 25 dengan catatan operasional mungkin harga sewa dan lain sebagainya kurang dari sana. Jadi mungkin ya kita masih dapat di laba bersihnya di antara 10 sampai 20%. Itu udah oke banget di Udah. sana. Sip, Kalau naikin sip. HPP-nya beda Mm-mm. sesi soalnya. Ini kan kita bahas omset untuk bahas margin atau HPP gitu. Nanti beda sesi mungkin ya. Ini pasti akan lebih dalam lagi sih Kak kalau misalnya laporan keuangan tuh kan ya. Jadi Bener. banyak-banyak apa poin-poinnya lah yang harus kita Mm-mm. pertimbangkan lagi ya. Mm. Oke, untuk mungkin 2 pertanyaan terakhir mungkin ya Kak ya. Yang pertama dari Apotek Seribu Sehat dari Ibu Febrina, Banjarbaru ya. Izin bertanya, untuk apotek binaan biasanya kan ada program-program khusus terkait diskon harga obat. Misalkan jika kita beli 1 box diskon 5%, namun kalau mau diskon maksimal kita harus beli 3 box, baru diskonnya 29%. Padahal kebutuhannya cuma 1 box. Gimana nih Kak untuk Ya, kasus seperti ini? ya. Nah, ini enaknya Bapak Ibu punya tidak bermusuhan dengan apotek-apotek kompetitor atau sebelahnya ya Bapak Ibu. Kalau kita di Bandung biasanya kita bilang apotek jejaring atau apotek mitra atau apotek ya kawanan sedulur lah dalam artian temenan. Jadi misalkan kalau ada program-program diskon gitu kita bisa kalau misalkan kebutuhan kita hanya 3 box gitu ya. Ini misalkan kita hanya punya 1 outlet ya Bapak Ibu. Kalau kita sudah punya 3 outlet, 4 outlet, ya itu gampang sekali tinggal kita distribusikan ke outletnya masing-masing. Kita ngambil apa namanya optimalisasi dari eh, apa namanya diskon-diskon PBF. Cuman kalau kendalanya adalah kita apotek single fighter nih gitu. Ya mau nggak mau kita harus kolaborasi dengan apotek yang lain atau dengan mitra kita gitu. Kira-kira nih apa namanya tawarin aja gitu. Biasanya saya juga gitu tuh tawarin. Ini ada misalkan Zegafit punya program boxnya 30 box, saya 1 karton jadi segini nih gitu. Gue cuman butuh segini, ada yang mau nambahin nggak, ada yang mau ikutan join nggak, dan lain sebagainya. Selama ada margin, biasanya apotek akan mau ikutan, Bu. Gitu. Cuman ya memang harus ada komunikasi dan ya apa namanya kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat kita di sana. Itu salah satu apa namanya yang konkret sih yang bisa ibu lakukan. Cari teman yang kira-kira bisa ikut beli kuantitanya sehingga ibu dapat diskon 29% yang hanya daripada satu diskon 5% gitu di sana. Oke, sip. Bu Febrina, aman ya jawabannya? Apa ada tambahan? Oke, sambil menunggu mungkin next question, last question mungkin nih Kak. Apotek Surya Perintis dari Pak Surya Perdana. Tahapan yang harus dilakukan untuk mengubah dari sistem manual ke sistem digital. Kasusnya ini adalah apotek sudah berjalan 30 tahun, sistemnya masih serba manual, tidak ada pencatatan pendapatan yang pasti dan detail. Gimana nih Kak, tahapan-tahapannya untuk mengubah secara sistem manual menjadi digital seperti itu? Iya, ini memang terjadi sering banget Bapak Ibu yang dilakukan oleh apa namanya apotek-apotek warisan atau tinggalan yang sudah bertahan lama sekali. Dan kendalanya ketika kita mau berinovasi yang muda-muda ini mau berinovasi kadang-kadang kebentur dengan habit orang tua yang sudah biasa seperti itu ya Bapak Ibu ya. Cuman memang untuk tahapan-tahapannya memang perlu pendekatan dulu ke ownernya semuanya gitu. Dalam artian ownernya sudah sepakat nih untuk
kita shifting dari catatan manual kemudian ke digital. Biasanya kadang-kadang malah ownernya atau orang tua kita sendiri yang nggak mau berubah nih karena jadi ritmenya bakal beda nih sama dia yang dia biasa lakukan gitu itu. Nah, kayak gitu. Jadi mungkin dikomunikasikan dulu kepada pemilik-pemiliknya bahwa ini sepakat. Kemudian kalau memang sudah sepakat, memang kita juga harus coba sedikit demi sedikit untuk ngelatih, nge-training untuk SDM-SDM-nya. Kita juga menganalisis juga nih SDM-SDM mana nih yang gaptek, mana yang enggak gitu. Kemudian kira-kira mana yang bisa di shifting apa PIC-nya untuk belajar ininya apa apotek digitalnya gitu atau POS-nya seperti apa jadi apa nggak kaget gitu. Nah itu karena untuk apa namanya penggunaan yang dari manual banget ke apa namanya ke apotek digital tuh perlu apa perlu ekstra juga tenaga karena Bapak Ibu juga harus nge-convert laporan manualnya ke ke Excel lah minimal jadi sehingga bisa diinput ke apotek digitalnya gitu ya untuk stok obatnya dan lain sebagainya. Nah, setelah itu berjalan ya tinggal apa namanya training terus aja sih gitu untuk karena kalau untuk awal-awal memang perubahan shifting pasti ke stok ujung-ujungnya ya di stok Betul. jadi sudah mulai nyicil untuk ngestok ke Excel gitu ya nanti teman-teman di apotek digital bisa ngepandu gimana caranya nge-convert dari Excel ke apotek digitalnya Ke jadi sistem. lebih ke sistem jadi Betul, betul. lebih mudah gitu sama ya yang pasti adalah nge-training atau mengedukasi dari SDM-SDM di apotek gitu karena ya yang terjadi juga kadang-kadang karena ini juga apoteknya apotek tua gitu ya kadang ada senior-senioran tuh senioran-senioran itu yang susah tuh gitu. Jadi yang senior-senioran ini kadang nggak mau lah jadi digital karena takut ketahuan misalkan ya atau nggak mau belajar dan lain sebagainya. Jadi itu kadang-kadang yang menghambat kita. Tapi ya itu mungkin Bapak Ibu yang lebih bijak, lebih wise mungkin kayak memang kalau misalkan memang layak untuk dipertahankan mungkin di shifting nih dikasih tugas kerjaan yang lain gitu misalkan. Jadi nggak di kasir misalkan. Jadi memang fokusnya di pelayanan. Atau kalau memang ya dikira ngerasa sangat menghambat dan kira-kira besar nih kayaknya kebocoran di sana gitu ya mau nggak mau harus kita ganti SDM-nya yang benar-benar bisa nurut sama kita seperti itu Bapak Ibu mau nggak mau sih gitu namanya bisnis ya gitu tapi memang kalau bisa ya bukan bisnis is bisnis doang tapi juga bisnis memanusiakan seperti itu. Aku senyum, aku paham nih Kak, apa yang tadi dibahas. Iya, karena itu Karena sudah banyak sekali banyak tentunya teman-teman saya, mitra-mitra saya punya warisan apotik, tapi ya gitu kendalanya adalah di SSDM sendiri. Kenapa? Ternyata betul. kelihatannya emang apoteknya udah kan tua biasanya yang tua-tua itu karena gini teh, semakin umurnya apotek itu tua, itu artinya dia bertahannya semakin lama. Artinya dia sudah bagus nih, punya pondasi yang kuat ya gitu. Betul. Tapi kita sebagai owner kok kayaknya nggak ngerasanya biasa-biasa aja ya. Oh ternyata setelah ditelusuri, kebocorannya diambil di SDM-nya yang sudah tua-tua juga nih misalkan. Gitu. Iya, Tambahan-tambahannya kebocoran di sana. Cuman kita mau mau ngekick, aduh sudah berjasa banyak nih. Kan nggak enak betul. kadang ya. Nah itu Kadang Bu. ada ikatan-ikatan juga nih Kak, ikatan batin juga kan. Ikatan-ikatan batin. Memang kayak gitu. Nah itu emang bijak-bijakan gitu sih Betul, di betul. sana. Tapi untuk kita mau beranjak ke apotek yang sehat, itu harus Mm-mm. dilewati sih Bapak Ibu ya. Iya Karena benar. kan memang itulah prosesnya gitu, seperti itu. Oke, terima kasih kepada Kak Syah. Sampai jumpa di kelas sharing selanjutnya Bapak Ibu ya. Saya Nadia, Ya. memohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan selama sesi acara berlangsung. Semoga sehat dan sukses untuk bisnis Bapak, Ibu semua, apotek dan kliniknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Waalaikumsalam Nadia. Mohon warahmatullahi maaf untuk teman-teman wabarakatuh. semuanya ya kalau ada kekurangan ya.